Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, warga Nahdiyin Gorontalo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, mari sama kita bersyukur kepada Allah. Tidak terasa 2 hari kita sudah berada di bulan Zulhijjah, memasuki malam yang ketiga ini, atas karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Dengan doa dan harapan semoga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan lahir dan batin, bisa bertemu nanti dengan tanggal 10 Zulhijjah, kita sama-sama merayakan Idul Adha. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau terus mengalir dari pundak, dari hati para sahabat beliau, mengalir kepada para ulama, dan semoga keberkahan itu sampai kepada kita sekalian, umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di setiap bulan Zulhijjah kita kembali akan mengenang satu peristiwa penting, satu sejarah yang terus berulang diceritakan, yakni sejarah Nabi Ibrahim sekeluarga. Sehingga topik pada malam hari ini mengambil hikmah dari peristiwa itu, kurban dan pengorbanan. Bulan Zulhijjah di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran." Bahwa bulan ini telah Allah jadikan jumlahnya sebanyak 12 bulan. Mapila yang aloeya uti ma ila turu loeya ma aaturu, bahwa bulan itu sejumlah 12 bulan dalam peredaran setahun. Tetapi dari 12 bulan yang Allah jadikan itu, pada ayat berikut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang istimewa, ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang hurum. Nah, di antara 4 bulan itu, satu di antaranya adalah bulan Zulhijjah, yang mana malam hari ini kita sudah berada di malam yang ketiga atau hari yang kedua. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, begitu banyak ayat-ayat Allah ketika Allah bersumpah demi waktu, wadduha demi waktu duha, wal fajri demi waktu fajar, wal asri demi masa. Dan ada ayat yang berbunyi walayalin asr, demi malam yang 10. Para ulama tafsir menjelaskan walayalin asr, malam yang 10 yang dimaksud oleh ayat ini yaitu 10 malam yang pertama di bulan Zulhijjah. Apa yang disampaikan oleh Nabi dalam sebuah sabdanya, aku lebih cinta 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Aku lebih senang, aku lebih suka 10 malam atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ketimbang 10 hari pertama di bulan Ramadan. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat,
TV, Netizen TV di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa di bulan Zulhijjah ini peristiwa yang setiap tahun menjadi drama kolosal yang sangat-sangat menggugah perasaan kita. Bukan hanya sekedar mengorbankan waktu, tapi mengorbankan semuanya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari riwayat singkat Nabi Ibrahim ini. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah yang tidak dikaruniai oleh Allah keturunan atau anak, maka Siti Sarah sebagai istri yang soleha tahu persis, paham persis bahwa seorang laki-laki, bahwa seorang nabi itu harus punya keturunan. Maka Siti Sarah dengan berlapang dada mengorbankan perasaannya, mempersilahkan Ibrahim untuk berpoligami. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam dengan penuh ketegasan menolak keinginan Siti Sarah itu. Tetapi karena Siti Sarah terus mendesak, dan kemudian dipilihlah Siti Hajar sebagai calon untuk yang dipoligami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu pun diiyakan oleh Nabi Ibrahim. Singkat riwayat, perjalanan pernikahan Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam membuahkan anak yang bernama Ismail. Tidak lama kemudian setelah Siti Hajar memiliki keturunan, Siti Sarah pun hamil dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai anak diberi nama Ishak. Sehingga dari dua jalur keturunan ini, keturunan para nabi, keturunan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga milah ini pun berlanjut, syariat ini pun berlanjut, ketauhidan ini pun berlanjut dari sulbi-sulbi yang dijaga oleh Allah, dari cahaya-cahaya kenabian yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengorbanan pertama. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Siti Hajar ke Ka'bah, satu gurun tandus yang tidak punya kehidupan, pasir sepanjang mata memandang, batu-batu cadas kering yang bisa ditemui, tidak ada rumput kehidupan, bahkan air pun terbatas. Tapi demi perintah Allah, Nabi Ibrahim menjalani semua itu. Sehingga dengan izin Allah, ini skenario Allah, innallaha khairul makirin, sesungguhnya Allah sebaik-baik pembuat rencana. Skenario Allah ini berjalan ketika Siti Hajar kehabisan air, bahkan untuk menyusui Ismail yang kecil pun sudah tidak bisa. Maka Siti Hajar berusaha mencari air, yang kita kenal dengan satu praktek dalam ibadah haji yang namanya sa'i, berlari-lari kecil di antara Safa dan Marwah untuk mencari air. Tapi dengan izin Allah, air itu tidak ditemukan di Safa, air itu tidak ditemukan di Marwah, tetapi air itu berada di telapak kaki Ismail alaihissalam yang kala itu masih bayi. Ketika Ismail menghentak-hentakkan kakinya, maka air itu muncul dari bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pengorbanan besar keluarga Ibrahim alaihissalam. Bagaimana istrinya Sarah berkorban, bagaimana istri yang kedua Siti Hajar pun berkorban, bagaimana Ismail yang masih bayi pun turut berkorban demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah pada ketika perintah kurban itu disyariatkan oleh Allah, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Tetapi mimpi ini membuat Nabi Ibrahim
gelisah. Apakah ini mimpi benar perintah Allah ataukah hanya sekedar bunga tidur? Sehingga hari itu atau malam itu dikenal dengan hari tarwiyah, hari yang penuh pertimbangan. Benarkah ini mimpi bersumber dari wahyu atau hanya sekedar bunga tidur? Maka diberi nama tarawiyah. Masuk pada besok malam tanggal 9 Zulhijjah dengan mimpi yang sama, perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim semakin yakin bahwa mimpi ini bukan hanya sekedar bunga tidur, tetapi mimpi ini merupakan bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim sebagai orang tua yang bijak, sebagai orang tua yang sangat menyayangi anaknya, berkata dengan penuh kasih sayang kepada anaknya sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an, "Ya bunayya ana ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku sayang, aku melihat dalam tidurku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih lehermu, untuk mengorbankan dirimu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Maka disinilah Allah ingin membuktikan doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Sebelum punya anak, Nabi Ibrahim sering meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang saleh, berikan aku anak yang saleh. Maka di sini Allah ingin membuktikan bahwa Ismail itu pemberian Allah yang saleh. Dan terbukti dengan jawaban Nabi Ismail ketika ditanya oleh Ibrahim, "Wahai anakku sayang, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan dirimu." Jawaban anak yang saleh, "Wahai ayah, jika itu perintah Allah, kerjakan. Jika itu benar-benar perintah Allah, kerjakan." Ini bersumber dari kesolehan seorang anak. Sehingga kalau kita berbicara tentang kesolehan, kita berbicara tentang pengorbanan, maka apa yang dialami oleh keluarga yang luar biasa ini merupakan contoh yang semestinya kita hadirkan di dalam rumah kita masing-masing. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita, sebagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan anaknya tentang pengorbanan, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di masa kini ketika orang tua menyerahkan seluruh pendidikan anaknya di sekolah, padahal guru yang paling utama, madrasatul ula, adalah ibu dan ayahnya. Sebagaimana Ismail menjadikan ayahnya Ibrahim sebagai guru yang utama, atau Ibrahim menjadikan anaknya sebagai santri yang utama. Hadirin pemirsa Nutijan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang Ibrahim dan Ismail, dua sosok laki-laki yang berkorban demi Allah. Ibrahim yang puluhan tahun tidak dikaruniai anak, tapi ketika diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diambil kembali oleh Allah dengan jalan yang tidak dipikirkan oleh Nabi Ibrahim, tetapi dengan bahasa keimanan, dengan bahasa tawakal, Nabi Ibrahim menyampaikan semua itu kepada Ismail, dan Ismail pun menanggapi dengan bahasa keimanan, "Wahai ayahku, jika itu perintah Allah maka kerjakan." Maka begitu pentingnya bahasa keimanan untuk dijadikan satu pelajaran di dalam rumah kita, bagaimana menjadi ayah yang beriman, bagaimana menjadi anak yang beriman. Kemudian ketika pada tanggal 10 Zulhijjah, atau yang kita kenal dengan Nahriyah, hari penyembelihan. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, wanhar, lalu berkurbanlah, sembelilah kurban.
Maka di hari Nahriyah ketika Nabi Ibrahim akan mengeksekusi perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim menyediakan pisau yang sangat tajam, sehingga dalam syariat tidak boleh menyembelih hewan ternak, hewan kurban itu dengan pisau yang tumpul, hanya akan menambah siksa dari hewan yang disembelih. Maka Nabi Ibrahim pun menyediakan pisau yang tajam. Diajaklah Nabi Ismail menuju tempat penyembelihan. Melihat ini, iblis aduwwum mubin, innahu aduwwum mubin. Di dalam Al-Quran dikatakan iblis itu musuh yang nyata. Iblis tidak merasa tenang melihat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam menjalankan perintah Allah. Maka muncullah iblis untuk merusak ibadah besar ini. Iblis datang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, apakah kau tidak merasa iba melihat anakmu yang lucu-lucunya untuk kau sembelih lehernya? Apakah kau tidak merasa sayang kepada anakmu yang ketika lucu-lucunya bermain di pangkuanmu dan kau akan menyembelihnya? Nabi Ibrahim tahu yang berbicara adalah iblis, maka diambil batu, dilemparkan kepada iblis itu. Iblis tidak merasa mampu menggoda Nabi Ibrahim, maka dia pun datang kepada Nabi Ismail alaihissalam dengan harapan, ini anak kecil mudah untuk dikecoh, ini anak kecil mudah untuk ditipu. Maka iblis datang kepada Ismail, wahai Ismail, tahukah engkau akan dibawa kemana oleh ayahmu? Lihat apa yang dipegang oleh ayahmu. Di tangannya ada pisau, di tangannya ada tali, engkau akan diikat lalu disembelih oleh ayahmu. Pergilah wahai Ismail, lari sejauh mungkin. Tapi Nabi Ismail pun tahu bahwa yang berbicara ini adalah iblis, maka diambil batu dilempar. Ibrahim sebagai ayah, Ismail sebagai anak tidak mampu digoda oleh iblis. Maka satu-satunya jalan terakhir untuk menggagalkan ibadah ini mendatangi Siti Hajar sebagai seorang ibu. Maka iblis pun datang kepada Siti Hajar, menggoda Siti Hajar. Hajar, apakah kau tahu anakmu Ismail akan dibawa kemana oleh suamimu? Dia akan disembelih oleh suamimu. Lihat apa yang dibawa oleh suamimu. Di tangannya ada pisau, di tangannya ada tali untuk mengikat Ismail, dan dia akan disembelih oleh suamimu Ibrahim. Siti Hajar, wanita yang saleha, yang ditempa oleh Allah dengan cobaan kesabaran yang luar biasa. Maka batin Siti Hajar pun tahu, gerak hati Siti Hajar pun tahu bahwa yang berbicara ini iblis. Maka diambil batu dilempar. Maka iblis pun tidak berhasil mengganggu ibadah ini. Sehingganya kalau kita melihat sedikit saja dari riwayat antara anak, ayah dan ibu ini, dan kita kembalikan ke dalam rumah tangga kita masing-masing, bahwa ternyata iblis itu akan merusak rumah tangga kita. Kalau bukan dari suami, dia akan datang kepada anak. Kalau bukan kepada anak, dia akan datang merusak istri. Sehingga segitiga ini yang akan dirusak oleh iblis dalam rumah tangga. Sebagaimana iblis datang kepada Ibrahim, begitupun iblis akan datang kepada kepala rumah tangga sebagai suami. Sebagaimana iblis datang kepada Ismail, begitu pula iblis akan datang kepada anak-anak kita. Sebagaimana iblis datang kepada Siti Hajar, seperti itulah iblis akan datang kepada istri kita. Maka kita bisa menyaksikan di tengah-tengah masyarakat, atau mungkin ada di sekitar kita, ada orang tuanya yang ahli ibadah tapi anaknya narkoba. Ada yang anaknya ahli ibadah, orang tuanya mabuk. Ada yang suaminya ahli ibadah, istrinya tidak. Ada yang istrinya ahli ibadah, ada yang suaminya pemabuk.
Karena memang 3 sudut dalam rumah tangga ini, suami, istri, dan anak, merupakan sasaran iblis, sebagaimana iblis datang kepada Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita bukan hanya mendoakan keturunan kita, tapi kita mendoakan diri kita, istri kita, pasangan hidup kita, agar dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Nutijan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat riwayat, ketika Nabi Ismail dibaringkan oleh Nabiullah Ibrahim di tempat penyembelihan, maka perlahan-lahan pisau itu pun menari-nari. Mailolo talio te Ismail beti. Tetapi dengan kuasa Allah, pisau itu tidak bisa melukai. Jangankan memotong, melukai kulit Ismail pun tidak. Dipotong, disembelih yang kedua masih sama. Disembelih yang ketiga masih sama. Sehingga dalam sebuah riwayat dijelaskan, Nabi Ibrahim sempat membanting pisau itu. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada pisau, "Wahai pisau, apakah kau tidak bisa melukai lehernya Ismail?" Dan pisau itu pun menjawab perkataan Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, "Wahai Nabiullah Ibrahim, engkau perintahkan aku untuk menyembelih anakmu, tetapi Allah melarangku dan aku lebih taat kepada Allah," kata pisau. Subhanallah. Subhanallah. Nabi Ibrahim tanya, "Wahai pisau, apakah kau tidak bisa melukai Ismail?" Dan pisau pun jawab, "Wahai Ibrahim, engkau perintahkan aku untuk menyembelih Ismail, tetapi Allah memerintahkan aku untuk tidak melukainya. Maka aku lebih mendengarkan perintah Allah," kata pisau. Dengan izin Allah, maka Nabi Ismail pun diganti oleh Allah ketika Jibril datang mengganti Ismail dengan seekor domba. Ini kemurahan Allah kepada kita. Ini kemurahan Allah kepada umat manusia. Sehingganya setiap kita berkurban, syukur kita kepada Allah, Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Kita bisa bayangkan ketika Nabi Ismail disembelih, Ismail dengan tawakalnya, Ismail dengan keikhlasannya, bahkan Nabi Ibrahim pun ikhlas menyembelih anaknya. Tapi bagaimana dengan kita yang melanjutkan syariat itu? Apakah kita mampu menyembelih anak kita? Apakah anak kita mampu ikhlas untuk disembelih? Maka murahnya Allah mengganti Ismail dengan seekor kibas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian berusaha menghitung nikmatku, jika seandainya kalian berusaha menghitung-hitung karuniaku, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Begitu murahnya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Hadirin pemirsa Nutijan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada penghujung perjumpaan pada malam hari ini, yang pertama, mari kita belajar menjadi orang yang ikhlas dalam berkurban. Sesungguhnya yang dilihat oleh Allah bukan besarnya hewan kurban kita, bukan banyaknya yang kita korbankan, tetapi apa yang tersimpan, nilai-nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, mari kita lebih banyak berbagi, apalagi ketika hewan-hewan kurban ini dibagikan kepada kita. Tentunya ada orang yang kelebihan daging kurbannya, maka hendaklah dia berbagi dengan tetangga yang mungkin daging kurbannya hanya sedikit atau mungkin tidak dapat sama sekali. Inilah praktek-praktek keikhlasan dalam berkorban yang mudah-mudahan di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini
Kita sama-sama mengorbankan ego kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Pemirsa Nutizen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sambut Idul Adha ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Semoga rasa gembira kita akan merupakan doa di hadapan Allah, sehingga musibah corona ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berkorban demi sesama, teruslah berkorban untuk kepentingan orang yang banyak, teruslah berkorban dengan keikhlasan jiwa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, dan Ibunda Hajar dan Sarah yang dimuliakan Allah. Terima kasih. Ada pertanyaan Ustaz dari Kota Jayapura. Jayapura. Ustaz, dalam sejarah kenabian, Nabi Ibrahim dikenal sebagai sepuhnya Nabi. Sebab banyak yang berasal dari anak cucu Nabi Ibrahim. Yang menarik adalah anak cucu Nabi Ibrahim pecah dalam beberapa agama. Contoh, Nabi Isa membawa Nasrani, Nabi Daud membawa Yahudi, dan Nabi Muhammad membawa Islam. Pertanyaan saya adalah, apa agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim, sedangkan anak cucunya terbagi beberapa agama? Iya. Jadi dari dua istri itu kan, Ismail dari Hajar, Ishak dari Sarah. Lalu pecah sehingga Nabi Ibrahim itu dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Bahkan di dalam sholat kita masih menyebut Nabi Ibrahim dalam tahiyat yang terakhir, karena memang semua bahasa agama itu kan, kita kalau bicara agama dua, ada agama samawi, ada agama ardi. Agama ardi itu Hindu, Buddha, Konghucu, itu agama ardi, agama yang muncul dari olah pikir, olah rasa manusia. Kalau agama samawi itu agama wahyu. Agama wahyu ada Injil, Taurat, Jabur, Quran. Itu agama samawi. Karena dia agama wahyu, makanya diberi nama agama samawi. Nah, agama samawi ini semua nabi dapat wahyu. Tetapi tidak semua nabi itu wahyunya seperti Injil, Quran, Jabur, dan Taurat. Ada yang berupa suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu wahyu-wahyu Tuhan yang tidak banyak, hanya lembaran-lembaran. Makanya diberi suhuf. Suhuf itu kan lembar, 1-2 lembar. Nah, kalau berbicara agama, para ulama sepakat bahwa dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, agamanya itu satu, agama tauhid. Agama yang mengesahkan Allah. Agama tauhid. Gitu. Tapi dengan bentuk syariat yang berbeda. Kita kutip ayat yang berbicara tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah kewajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Berarti orang-orang sebelum Nabi Muhammad sudah berpuasa dengan syariat yang berbeda. Sehingga kita bisa lihat di luar Islam juga ada yang puasa, ada Advent, puasanya hari Sabtu. Iya kan? Karena memang orang-orang sebelum kita juga agama tauhid, mereka puasa, bentuk syariatnya yang beda. Gitu. Jadi kalau ditanya agama apa? Agama tauhid. Karena semua mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Cuma syariatnya yang berbeda. Ada riwayat yang mengkisahkan Nabi Ibrahim wafatnya berdiri. Setelah ditelusuri ternyata sholatnya Ibrahim itu berdiri. Syariat Nabi Ibrahim sholatnya itu berdiri. Maka Nabi Ibrahim wafat dalam keadaan berdiri, hakikatnya wafat dalam keadaan sholat. Nah gitu. Jadi agamanya agama tauhid. Agama tauhid. Karena semua Nabi itu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Selanjutnya Ustaz dari Walemo. Barakallah. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang ingin berkorban, tetapi hewan yang akan dikorbankan adalah hewan curian? Mohon penjelasannya Ustaz.
Ini kan yang disyariatkan oleh Nabi itu berkorban itu kan hewan yang tidak cacat. Tidak cacat kan bisa dimaknai yang harfiah dan maknawiyah. Tidak cacat secara harfiah, tidak cacat lahiriah. Kupingnya tidak cacat, kakinya tidak pincang. Tapi ada juga cacat secara maknawi. Termasuk yang dicuri itu cacat. Cacat secara maknawi. Begitu. Tidak boleh berkorban dengan hewan yang cacat, termasuk cacat maknawi seperti itu. Yang selanjutnya Ustaz, Adnan dari Adnan. Ustaz, apakah benar sejarah Idul Adha di zaman Nabi Ibrahim itu yang dikorbankan adalah Nabi Ismail anaknya atau hewan lainnya? Sebab kalau Nabi Ismail yang disembelih, bukankah itu haram? Sebab beliau juga manusia. Allah menguji Nabi Ibrahim. Ujian yang pertama datang kepada Nabi Ibrahim itu tidak punya keturunan. Maka siang malam Nabi Ibrahim yang dia minta cuma itu, Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri aku anak yang saleh. Nabi Ibrahim itu sangat dermawan. Pernah berkurban menyembelih hewan 1000 ekor onta, 100 ekor kambing, 400 ekor lembu. Bukan cuma manusia yang memuji, bahkan malaikat kagum. Hebat. Sampai-sampai Nabi Ibrahim bilang begini, jangankan cuma sapi, kalau saya punya anak saya korbankan. Itu yang dituntut oleh Allah, itu yang menjadi nazar. Itu yang menjadi nazar, maka itu dituntut oleh Allah. Begitu. Jadi itu hanya ujian. Itu hanya ujian. Karena sudah terlanjur diucap, jangankan cuma sapi, jangankan cuma onta, jangankan cuma lembu. Kalau saya punya anak saya sembelih demi Allah. Untuk Allah. Itu yang dituntut oleh Allah. Itu yang dituntut oleh Allah. Begitu. Tapi kan Allah menguji itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diuji dengan sesuai kemampuan. Ujian itu datang kepada Nabi Ibrahim dan Ismail karena Allah tahu mereka mampu. Diganti oleh Allah dengan kibas, dengan domba. Kenapa? Karena Allah tahu umat setelah itu tidak mampu. Tidak ada yang mampu. Kalau Ibrahim mampu, sudah tawakal. Ismail sudah tawakal, sudah berserah diri. Bahkan iblis datang menggoda tidak mampu menggagalkan niat Ibrahim. Tetapi Allah tahu umat setelah itu tidak mampu. Tidak mampu mengorbankan anak seperti itu. Maka diganti oleh Allah dengan kibas. Maka syariat itu berlanjut kepada kita, yang kita korbankan bukan anak, tetapi hewan kurban berupa kambing untuk 1 orang dan sapi untuk 7 orang. Begitu. Terakhir Ustaz, ya. Ustaz, apakah ada syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan menyembelih hewan kurban? Kalau dia yang akan menyembelih hewan kurban, syaratnya itu sebagaimana sebagaimana permintaan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kan sebelum disembelih, kata Nabi Ismail, karena dia diikat, kata Nabi Ismail, wahai ayah jangan diikat. Ya, lepaskan saja tanganku, biar engkau tidak merasa iba. Maka syarat-syarat orang yang menyembelih hewan kurban itu, yang pertama pisaunya harus tajam. Harus tajam. Ya, harus tajam, karena biar tidak menyiksa hewan yang disembelih. Yang kedua, ini yang paling utama, menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Sudah paling sederhana, Bismillahi Allahu Akbar, sembelih. Yang ketiga, syarat orang yang menyembelih menghadap ke kiblat. Jadi dihadapkan ke kiblat. Jadi sapinya atau kambingnya menghadap ke kiblat, yang menyembelih juga menghadap ke kiblat. Gitu. Yang keempat, setiap yang dikorbankan, setiap yang berkorban disebut namanya. Kan biasa kan ditulis 7 orang 1 sapi, disebut namanya, disebut baru didoakan. Gitu. Jadi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh yang menyembelih. Yang kelima, harus bisa menutup aurat. Saya beberapa kali melihat orang menyembelih pakai kaos kutang.
Singlet lah ya, kalau bahasa sekarang singlet. Kurbannya sah tapi kan kurang adabnya kurang. Jadi pakailah lo omong panggolan temulolo, bahkan pakai penutup kepala, itu tidak pernah lepas karena bagian dari adab-adab menyembelih. Karena Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Ismail itu, Nabi Ismail dikasih mandi dulu, diharum wangikan dulu, sehingga lo omong panggolan temulolo, orang-orang tua kita dulu, kambing itu pun dibersihkan dulu, dipakai wangi-wangi dulu, gitu. Karena sebagai persembahan yang terbaik, kurban kita yang terbaik di hadapan Allah, gitu. Oke, sudah. Terima kasih. Perjumpaan kita pada malam hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sebagai warga negara yang belum vaksin, mari vaksin. Sebagai usaha kita untuk memutus mata rantai COVID-19, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Dan yang paling terakhir, selamat kepada sahabat-sahabat Ansor seprovinsi Gorontalo yang selesai melaksanakan